mengatur posisi buat majelis ilmu kita pada siang hari ini. Silakan mengambil keutamaan dengan mengambil yang paling depan. Ayo Pak. Nanti boleh jadi kayak semalam tuh sampai dempet-dempetan tuh, masya Allah. Ya kan? Nanti yang datang belakangan nggak perlu ke depan nanti. Ya, yang mau masuk surga, fadhol. Yang mau masuk surga silakan depan. Yang mau, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Yang mau masuk surga silakan aja. Saya akan masuk surga. Baik, silakan terus. Silakan. Kok kosong itu? Maju. Saya sebutin namanya nih. Pak Kiai maju, Pak Kiai. Pak Kiai maju nih. Pak Kiai Pomo maju. Ustaz, sini Ustaz. Di sini ada Kiai Pomo. Ya, bagus. Kiai Pomo, Ardani, Ketua MUI Survei Indonesia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita kembali berkumpul pada hari yang ke-9 ya. Ada yang 10. Tak terasa kita sudah hampir 10 hari pertama di bulan suci Ramadan. Berarti tinggal 20 hari. 20 hari lagi lebaran. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita tetap semangat menjalankan ibadah di Ramadan ini. Allah senantiasa akan memberikan ganjaran yang terbaik dari setiap aktivitas ibadah yang kita kerjakan di Ramadan ini. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita aturkan pada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan juga para sahabatnya yang senantiasa istiqomah dalam rangka melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Shaimin dan shaimat, alhamdulillah hari ini tema yang disuguhkan luar biasa, membuat kita semangat ya. Tujuan akhir, tempat terakhir yang sangat diidam-idamkan oleh sosok yang bernama manusia, yaitu surga. Kita masih di dunia ya. Hari ini temanya tamasya traveling. Tamasya surga. Masya Allah. Mudah-mudahan kesempatan siang hari ini guru kita Ustaz Kiai Haji Jumjum Handa ya, akan memberikan gambaran tentang surga kepada kita ya, bagaimana kenikmatan surga yang Allah informasikan melalui Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. InsyaAllah secara gamblang, walaupun dalam waktu setengah jam ke depan. Dan mudah-mudahan informasi nanti akhirnya menambah kekuatan kita untuk bisa meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita awali pertemuan kita pada kesempatan siang hari ini membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum Ustaz, salah satu pintu surga melalui puasa kita. Apa nama pintunya? Masya Allah ya. Nanti dapat ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله الذي شرفنا بتشريف نور الإيمان وفرض علينا الصيام في هذا الشهر رمضان. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, adik-adik yang saya cintai, khusus Ayina Al-Ustadz Firman yang dengan wasilah beliau saya hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka salat zuhur berjamaah dan menyampaikan sedikit apa yang beliau pinta dalam judul tadi, tamasya kemana itu? Surga. Itu masuk surga, serem amat itu. Iya, walaupun agak mendadak. Saya tuh dengar judul pagi tadi dari anak saya yang dihubungi oleh beliau. Saya sedikit kasak-kusuk, nyari-nyari bahan kita dari mana ini. Waktunya begitu cepat mengantuk kalau subuh. Tapi yang penting saya mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu Saudara saimin dan saimat. Mudah-mudahan ibadah puasa kita di hari yang ke-9 ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mengenai judul yang diberikan kepada saya, yaitu surga ini. Jadi di dalam kitab Syarah At-Tahawiyah, kitab Tauhid tempo dulu, itu memang disebut itu al-jannatu wan-nar yakhluqatani la yabniyan. Jadi memang surga itu sudah diciptakan dan neraka, surga neraka itu saja lawannya sudah diciptakan oleh Allah. Itu abadi, untuk diabadikan, tidak akan hancur dia atau sudah diadakan itu. Jadi di sini bapak-bapak, ibu, saudara, dalam kajian akidah ya, ada yang disebut sifat baqa'nya Allah. Al-baqa', Allah itu kan maha abadi ya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Abadi zat Allah, Tuhanmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Jadi artinya Allah itu gitu, abadi, maksudnya abadi, tiada permulaan, tiada penghabisan gitu kan. Kalau makhluk tiada ada permulaan dan ada penghabisan, dan kita malu. Kalau Allah yang menciptakan kita memang abadi. Sebaliknya abadi kan panah, dunia ini kan panah juga. Tapi ada beberapa makhluk yang Allah ciptakan ada permulaan gitu. Sejak Allah ciptakan dan tidak ada penghabisan, tidak ada ujungnya, tidak ada akhir, diabadikan maksudnya. Jadi beda. Kalau Allah zat yang maha abadi, kalau ini ada yang diabadikan, sesungguhnya makhluk. Nah kayak tadi surga neraka itu makhluk, tapi dia diciptakan oleh Allah, ada permulaan,
tapi tidak ada apa penghabisan gitu ya gitu. Ada lagi yang lain, ada kalau saya harus sebut 8 di dalam hadis Nabi, ada 8 perkara yang diciptakan oleh Allah, ada permulaan tapi tidak ada penghabisan, tidak ada ujung, ya. Tidak ada akhir, ya, diabadikan maksudnya. Ada yang tadi kan saya sampaikan dulu, surga neraka yang di dulu siang ini, makanya hum biha khalidun gitu. Mereka abadi, yang abadi di surga, ya abadi di neraka, ahli neraka gitu. Allah kan abadi bersama dengan Tuhan, beda. Kalau surga kan diciptakan, Allah yang menciptakannya. Karena itu tadi beda, ada permulaan, tidak ada penghabisan. Kalau Allah kan tidak ada mula, tidak ada habis, tidak ada ujung, tidak ada akhir. Kan gitu. Jadi kalau nanya dari kapan Tuhan ada, enggak, jangan nanya dari kapan, atau sampai kapan, atau sampai kapan. Nah, ada lagi selain surga neraka itu di dalam diri kita, bapak-bapak, saudara, adik-adik sekalian. Saya nyebut adik-adik, sekiranya saya yang tua, yang udah tuaan saya. Dalam diri kita ini kan 2 yang diabadikan oleh Allah, ya. Satu rohani, maksudnya ruh itu nyawa, ya. Itu ada sejak ada mulanya, sejak ditiupkan roh di dalam perut ibu kita 4 bulan waktu itu, sekaligus diberi akal, sekaligus kita sedang membentuk jasad di dalam perut ibu itu, kan langsung ditiupkan roh, ditiupkan akal gitu. Iya, biasanya kan 4 bulan, ya, ibu-ibu tuh yang tahu. Nah, itu dari situ roh itu tidak akan hilang, roh itu tidak akan mati, ya. Jadi kan mati, manusia mati, ya bukan, maksudnya bisa saja antara roh dan jasad. Rohnya tetap abadi, menuju yang punyanya. Makanya kalau kita mati dengan mati meninggal dunia. Jadi 3 manusia itu bagi kita, ya. Dan yang satu lagi sebut dulu Azbul Danab. Ini Nabi yang sabdakan. Azbul Danab itu tulang ekor, ya. Tulang ekor ini gak akan hancur walaupun sampai kapanpun, walaupun sampai dikubur, sampai dibakar, ya apa gitu. Jadi 2, satu tulang ekor yang di tubuh kita nih. Kedua apa? Ruh nyawa. Itu ruh nyawa. Jadi sampai misalkan bayi yang baru lahir sehari dia dikubur, tetap tulang ekornya ada, nggak bakalan hilang, bapak ibu saudara. Apalagi kita yang udah tua ini tulang ekornya keras kali, ya. Jadi nyawa itu ruh, kalau kita meninggal hanya misal saja dari jasad gitu kan, bisa doang, mupus bahasanya. Jangan mati, kalau mati maka kebangetan, terkebo apa mati. Ya kita itu meninggal gitu, ya sopanan dikit gitu. Iya, ya memang mati, seperti mati. An-nasu salasat aslah. Nabi SAW, manusia itu 3/3, ya. Ujungnya 3/3. Amalu, satu amal kembali ke dirinya, baik buruk, amal buruk, baik atau buruk kembali ke diri kita. Lalu jismuhu jasaduhu yaudu ilal qabri. Jadi jasadnya kembali ke tanah.
Itu kalau dikubur kita habis tanah, dimakan tanah, makan cacing di jasad itu tulang belulang itu jadi remuk lagi, malah bukan remuk itu nanti ngumpul gunduk gitu orang sana ya, kumpul lagi dan nanti pokoknya antara juga remuk juga jasad gitu. Lalu ruh hilang ya kepada yang punya jadi hilang kalau ruh ya. Jadi amal kembali ke diri kita, jasad kembali ke tanah, roh kembali ke Allah. Jadi itu diabadikan, tak akan mati. Roh mah kalaupun mati tadi kan berpisah aja ruh sama jasad kita. Ya. Makanya kalau meninggal seorang jadi kan suka agak mendelik, suka melihat orang meninggal bapak ibu saudara. Oh, itu mulut berlalak. Mau kemana itu? Selamat tinggal wahai kurunganku, itu jasadku. Sampai hari ini saatnya kita berpisah. Gitu. Ya, ada batasnya suatu saat kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi jelas soalnya kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Itu diabadikan itu. Termasuk yang diabadikan. Jadi ada mulanya, tidak ada akhir itu. Sama dengan surga neraka tadi. Kalau seperti yang lain dulu, arash, lauh mahfud, kursi dan kolam. Ini 8, ya. Arash, lauh mahfud, kursi, kolam ada 4. Kita ada 2, tulang ekor dari al-Qudanab sama roh. Dan satu lagi surga dan neraka. Jadi ada permulaan, tidak akan ada penghabisannya. Nah, kembali ke masalah surga tadi. Jadi kan berarti surga sudah diciptakan oleh Allah tadi kan. Kenapa? On ayat Qurannya jelas, hadis-hadisnya jelas. Uiddat kan? Uiddat itu kan disiapkan maksudnya. Sampai ya. Uiddat lil muttaqin, dijanjikan surga untuk orang yang bertakwa. Itu disiapkan. Uiddat lil kafirin, maka dijanjikan, diancamkan orang kafir dan dulu sudah ada. Cuman penghuninya belum ada gitu. Di situ belum ada gitu. Ada orang lain itu Nabi Adam dulu di surga yang bukan yang lain itu. Surga ini cerita lain, surga bukan yang itu, bukan yang dijanjikan Allah Ta'ala, belum ada penghuninya sekarang. Cuma adapun sudah diciptakan, sudah disiapkan, masih kosong bahasa kita ya, iya memang iya. Surga masih kosong, neraka masih kosong. Karena dunianya masih belum kiamat kan, dan masih lama prosesnya gitu kan. Itu hanya ujung akhir kehidupan manusia gitu. Makanya tadi ujung gitu. Cuma barangkali kenapa kita tahu, karena kita tahunya dari dalil-dalil keterangan gitu. Ya. Seperti umpamanya Nabi bersabda, surga itu kayak apa ya, nggak bisa dibayangkan. Mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Jadi jangan dibayangkan surga kayak ini di dunia. Nggak ada tandingan di dunia mah ya, nggak seberapa ya. Mala ainun ra'at, sebelum pernah mata melihatnya. Barangkali surga kayak ini kan, suatu kayak Jakarta Fair, bukan, nggak seperti itu. Wah, surga belum pernah seorang mata manusia pun memandang, melihat. Walau udunun sami'at, belum pernah terdengar oleh telinga seseorang. Apa sih nikmatnya surga, bayangannya belum pernah.
wala khatara ala qalbil bashar, belum pernah digetarkan oleh hati seseorang. Nikmatnya, indahnya kayak apa surga, belum pernah. Itu indah. Itu Nabi yang bersabda, ya, bukan saya. Saya hanya meriwayatkan hadis saja. Bapak Ibu Saudara, ini belum pernah dilihat oleh mata seseorang, belum pernah digetarkan oleh hati seseorang, belum pernah terdengar oleh seseorang, belum pernah digetarkan oleh hati. Bayangannya kayak hati kita ini, bayangan seperti apa? Soal kayak itu kali, nggak kayak orang kayak itu. Lebih nikmat, lebih luas, lebih segala-galanya ada di situ, segala kenikmatan ada di sini. Bayangkan saja rahmat Allah ini 100 rahmat yang disebarkan ke dunia kan cuma satu. Dengan satu berebut, yang ibadah dapat, yang nggak ibadah dapat. Kan Allah mau pengasih, Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi yang 99 yang dengan satu rahmat Allah yang Allah sebarkan ke dunia, betapa nikmat hidup kita ini, ya. Betapa semua merasakan kenikmatan dunia ini. Bagaimana yang 99? Nah, ini bisa dibayangkan. Untuk siapa surga itu? Untuk para nabi, para syuhada, para siddiqin, para salihin. Ya, mudah-mudahan kita tergolong orang-orang saleh. Makanya saya katakan Bapak Ibu Saudara, insya Allah ahli surga. Amin. Kencingin dikit, amin. Amin. Nah, gitu. Amin ya Rabbal Alamin. Ulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itu bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Kalau boleh nanya nih, para nabi, kita bukan nabi, para siddiqin, kita bukan sahabat-sahabat nabi. Para syuhada juga kita kapan mati syahidnya belum tentu. Ada lagi satu pintu, was-salihin, orang-orang saleh. Kalau saleh masih bisa, amin. Insyaallah. Saleh kalau mati, salihah ibu-ibu, ya. Salihin ini kanan saya nih, salihat ini saya. Amin Bu. Amin. Ya Bu, masuk surga ya. Amin. As-salihatu qanitatun hafidatun lil ghaibi bima hafidallah. Allah Ta'ala firmankan, wanita salih yang menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, kan? Menjaga harta suaminya ketika tidak ada di rumahnya. Dia sholat, dia puasa, dia taat kerjain perintah Allah. Ila udkhuli al-jannah min ayyi abwabin syi'ti. Buat perempuan, ibu-ibu, wanita yang muda seperti ini, yang taat, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu yang mana saja engkau mau. Amin Bu. Amin. Amin. Itu surga Bapak. Saya mesti kita itu. Jika tidak ayat Quran di hadis banyak Pak Firman. Ya. Contoh lagi ayat Qurannya. Nanti saya ada ayat surat Yasin. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita masih jauh-jauh surat Amma aja ya. Surat apa itu? Surat An-Naba ya. Ada ayatnya enggak? Kan pasti hafal itu semua. Ini kalau lagi puasa begini, ya sahur kurang minum, itu udah aktif gini ya. Maklumin aja ya Bu. Iya. Ya Pak. Kita ngaji loh. Inna lil muttaqina mafazan.
Ayo, langsung saya. Hadaiqa wa a'naban wa qawaiba atraban wa qasan dihaqa la yasma'una fiha lagwa wa la kidzaban jazaa'an min rabbika ata'an hisaban rabbis samawati wal ardi. Apa niat itu jelas buat siapa sih surga? Ya insya Allah buat kita asal bisa takwa ya. Innal muttaqina mafaza, sesungguhnya buat orang-orang yang bertakwa adalah tempat keberuntungan di surga. Hadaiqa wa a'naba. Apa hadaiqa ini? Kebun-kebun kan? Kebun-kebun di surga. Wa a'naba, dan buah-buah anggur itu. Ini yang dipegang anggur kayak di dunia, Pak. Anggur di surga. Ya. Wa qawaiba atraba. Apa itu bapak kalian? Ini saya menanya bapak-bapaknya, ibu-ibu ntar. Wa qawaiba atraba artinya apa? Tafsirnya bapak sering nemuin enggak? Qawaiba atraba itu bidadari yang sebaya. Masya Allah. Halo? Halo? Bapak mau dapat bidadari, Pak? Oh, maaf. Ya. Banyakin salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita Nabi bersabda, "Aktsarukum bil jannati azwaja, aktsarukum alayya salatan." Maaf balik, "Aktsarukum alayya salatan" gitu. "Aktsarukum bil jannah azwaja." Yang paling banyak salawatnya kepadaku, yang paling banyak istrinya di surga. Amin. Nanti Bapak ada kebagian 40, ada yang 70, ada yang 100, tergantung Bapak banyak salawatnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi. Ya, itu. Percaya nggak? Ini Nabi yang bersabdakan, saya akan nyampaikan dari tadi juga udah bilang. Itu hadaiqa wa a'naba wa qawaiba atraba, itu yaitu bidadari yang sebaya. Cuman kan kalau saya mentafsirkan jauh-jauh lagi, atraban itu yang ininya mesti segera begitu lah, pokoknya ada paham lah itu. Karena warna penghuni surga itu, bidadari surga itu tidak ada yang bekas gitu. Kalau di dunia ada yang bekas nggak? Iya, ada bekas. Tinggal mati, bekas cerdas. Berarti jadi di sana mah nggak ada yang bekas. Baru semua. Ibu-ibu juga suaminya nanti baru semua di sana nanti. Amin. Percaya nggak? Ya percaya aja dulu ya. Iya, wa qasan dihaqa, gelas yang penuh dengan apa? Minuman. Gelas arak, gelas apa? Arak di sana arak yang halal, bukan arak yang memabukkan di dunia. Itu kan sifat dari surga itu baik. La yasma'una fiha lagwa wa la kidzaban. Di surga enggak pernah mendengar kata-kata sia-sia, kata-kata keji, kata-kata dusta, kata-kata bohong, kata-kata hianat, kata-kata nipu orang. Enggak ada di surga. La yasma'una fiha lagwa wa la kidzaban illa qila salaman salama. Ya, ada kata damai di sana. Innal muttaqina panjang hadaiqa wa qawaiba la yasma'una fiha jazaa'an min rabbika ata'an hisaba. Ini balasan dari Allah Tuhanmu dengan amal perbuatanmu yang kau kerjakan waktu kau hidup di alam dunia kemarin. Jadi balasan itu bukan untuk di sini, Bapak Ibu Saudara. Di dunia mah cukup aja ini fasilitas kan cukup, kok bisa dapat balasan. Benar? Iya,
sudah yang di kebutuhannya keseharian kita dapat, bisa kerja, bisa salat, bisa ibadah, cukup balasan sorga sungguhnya nanti, bukan di sini. Jazaa'a min rabbika ata'an hisab. Kalau orang beriman itu apapun dia kerjakan selalu baik. Kenapa? Ya semua jadi pahala kok. Iya, semua jadi pahala. Ada yang jelek insya Allah. Dan pahala tadi tidak akan dikontangkan di dunia, di akhirat dan di surga. Kalau diberikan pahala di dunia, nggak muat dunia. Untuk balasan pahala sudah nggak muat. Bapak nyalatin jenazah, kan tahu salat jenazah, sekali salat jenazah 1 kirot. Kalau ngiringin ke kuburannya 1 kirot lagi jadi 2 kirot. Nabi ditanya apa 1 kirot? Sebesar gunung Uhud, kan gitu ya. Jadi 2 gunung Uhud gede banget, gunung di Madinah, gunung Uhud. Itu untuk seorang. Iya. 10 orang. Iya, salat jenazah. Taruh di Jakarta, agak muat, Jakarta penuh. Benar nggak? Karena bukan di sini pahala kita. Ya. Puasa kita bukan di sini pahala kita. Puasa karena Allah di dunia. Makanya kita walaupun haus, walaupun lapar, ya tahan, ya. Apapun juga, kenapa? Sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Nanti orang-orang yang sabar itu dibalas pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Katakan gitu. Jangan di dunia, di sini nanti pahala. Itu Bapak Ibu Saudara. Jadi kalimat tentang surga tadi banyak ya di Quran. Udah dari balik sudah banyak. Saya dicontoh lagi ada di surat Al-Haqqah tuh Pak Ustaz Firman. Apa tuh? Fa'amma man utiya kitabahu biyamini fayaqulu wa muqra'u kitabiyah. Orang yang diberikan kitab dari sebelah kanannya, muqra'u kitabiyah, baca ini, baca. Oh, indah banget. Orang diberi kitab dari sebelah kanan ya. Iya. Apa boleh bilang? Muqra'u kitabiyah inni donantu anni malakin hisabiyah. Memang saya sudah duga saya akan mendapatkan hisaban seperti ini, kan gitu. Artinya surga dia tempatnya. Iya, wa huwa fi isyatir radiyah, dalam kehidupan yang diridhoi Allah. Fi jannatin aliyah, dalam surga yang tinggi. Kutubuha daniyah, itu buah-buahan surga, tinggal mau petik aja deket tuh. Gak usah naik capek-capek gitu. Ya kan gitu. Itu kulu washrabu hadiya bima aslaftum bil ayyamil khaliyah. Makan dan minumlah, ya kan? Bima aslaftum bil ayyamil khaliyah. Apa? Dengan sebab amal perbuatanmu di hari-hari kau masih hidup dalam dunia, saat ini kau petiknya. Begitu. Itu balasan Allah tadi. Amin. Mudah-mudahan kita juga memperolehnya, Pak. Mudah-mudahan Allah berikan kita amal perbuatan kita dari sebelah tangan kanan ya. Nah, gitu. Ini saya baca ini dari surat Yasin yang Bapak Ibu Saudara biasa baca. Kalau ahli surga di sini sedikit ya, nanti tinggal berapa menit lagi Pak Ustaz Firman, kalau sudah selesai kabarin saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin faqihun. Ada ayat itu kan? Ada ayat ya? Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin faqihun. Saya sambil artikan ya. Sesungguhnya para penghuni surga itu di hari ini
di hari malaikat di dalam surganya, dalam kesibukan syugul, faqihun, dalam keadaan bersenang-senang. Di sini ada tafsir Ibnu Abbas, fi iqtidadil ibkar, fi dilalil asjar ala satil anhar, fi jiwari malikil jabbar, empat. Dalam kerumunan bidadari itu bidadari lagi dekat. Di Bapak semangatnya ya. Di mana? Di bawah pohon-pohon yang teduh dan rindang. Dikerumunin bidadari di bawah pohon yang teduh dan rindang. Ala syati'il anhar, di tepi sungai-sungai yang airnya deras mengalir. Masya Allah Rabbi. Kebayang apa? Kebayang apa? Ini bukan ngayal, namanya kata Masya. Tadi kata Ustaz Firman, nerokong dulu. Iya. Percaya nggak? Ini tafsir nih ya. Bijiwaril malikil jabbar, berdampingan dengan Allah yang gagah dan maha perkasa, diperlihatkan oleh Allah dalam dampingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Faqihun itu bersenang-senang. Hum wa azwajuhum fi dilalin alal araiki muttaqiun. Mereka dan istri-istri mereka. Istri atau istri-istri? Istri-istri. Ibu-ibu jangan gini dari tadi kok bidadari mulu gitu ya. Ibu dapat apa? Bidadara, insya Allah. Suami ibu insya Allah jadi bidadara. Jadi penghuni surga juga. Ya, mudah-mudahan. Amin. Makanya kita tuh berumah tangga jangan mikir dari yang bilang saya pengen dari dunia sampai akhirat. Kalau akhirat mah masih teka-teki ya. Saya pengen bersuami istri ini ya di dunia sampai surga ya. Sampai ke surga tuh. Amin dong. Iya, suami yang di dunia jadi suami saya di surga nanti gitu. Tuh. Kalau nanti yang itu banyak, itu memang itu udah kehendak Allah seperti itu. Ya, kalau laki-laki dapat banyak tuh, dan nggak bakalan cemburu, walaupun banyak. Coba kalau di dunia istri dua, berantem mau laki bini, suami istri, yang tua yang muda, benar. Kalau di dunia biasanya gitu di kampung, nama kalau di kota mah. Tapi kalau di surga mah nggak bakalan berantem. Ini mungkin Bapak mikir nih kalau istri saya 70 gimana ya? Jadi gini nggak bakal berantem. Tahu nggak Bapak sisiran pisang? Tahu kan? Ini satu ini makan. Ngerti nggak? Kalau ini makan, yang ini nggak bakalan marah. Ini dulu dimakan. Nih, terus ini obat. Nanti giliran saya juga dimakan juga. Kata pisang nih. Nah, yang ini nggak kalau kalau ini makan gila ini kan dimakan juga bisa kan begitu. Ini nanti nomor 1, nomor 2, nanti nomor 70 selesai kembali ke nomor 1 lagi kita baca. Kuat. Kenapa kuat? Karena dikasih kekuatan Allah. Jadi benar-benar bukan main-main. Karena di sono di surga nggak akan letoy. Nggak akan lemah, lesu, letoy, lumbai dalam akan buat surga akan gagal terus. Ya Allah. Loh, iya akan berhenti. Di surga mah nggak ada kotoran, nggak ada darah, nggak ada nanah, nggak ada ludah, nggak ada conge, liur, bukul, tai kacang, nggak ada. Cuma nggak ada yang indah-indah. Insya Allah. Iya, nggak ada berak, nggak ada.
Nggak ada kencing, nggak ada bau jengkol sana. Ada sana semua kenikmatan. Masa kok dijelasin bukan saya begitu? Paham ya? Ya. Ini insya Allah nggak ada sakit, ya sehat terus. Nggak ada tua, muda terus. Nggak ada bosen, nggak ada aki-aki. Karena ibu-ibu nih yang udah nenek-nenek mesti nanti meninggalnya kok udah nenek di dalam surga muda lagi, perawan lagi, gitu. Amin dong. Amin. Nah yang begini gunung dikencingin amin itu. Itu bapak-bapak saudara, sampai sedikit jangan terlalu ini saya memang ngaji kampung saya. Hum azwajuhum fi dilalin ala araiki muttaqiun. Jadi mereka dan istri-istri kan fi dilalin ala araik itu di atas katil, di atas ranjang muttaqiun. Gimana sih kalau bapak kan ini masih muda-muda nih, makanya masih pengantin baru kan. Di tempat tidur, di ranjang, muttaqiun apa ya? Saling berhadapan saling bini. Mesra nggak kira-kira? Masya Allah, Rabbi. Itu baru pengantin di dunia. Bagaimana dia jadi pengantin selalu di surga? Bagaimana yang ranjangnya emas? Masya Allah. Sudah yang berlian, yang kamarnya udah lebih indah daripada sepadan itu. Lahum fiha faqihatun. Harus agak cepat saya setelah waktu itu. Lahum fiha faqihatun, ini bacaan. Lahum fiha faqihatun wa lahum ma yad'un. Bagi mereka di mana? Di surga. Faqihatun apaan? Buah-buahan. Wa lahum ma yad'un, apa yang mereka inginkan, yang mereka harapkan, yang mereka inginkan ada. Biar ibu bapak lebih yakin. Waruya an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala ma yaqtulu ala qulubi ahli jannah qabla an yati ala alsinatihim illa yakuna laka syai' hadiran indahu. Jadi gini katanya, yang digetar ya baru digetarkan hati gitu ya. Lidah belum ngomong, tapi itu yang diinginkan itu sudah hadir, padahal mengucapnya belum, baru di hati doang. Apa? Buah-buahan yang indah. Mau buah apa? Mau pisang, mau jeruk, mau apel. Yang di sana ribuan kali lipat nikmatnya. Masya Allah Rabbi. Terkenal kan di surga itu buah apa namanya, goreng burung tuh ya, apa namanya, burung yang daging burung maksudnya daging burung yang digoreng, apa namanya itu, susunya kayak apa, wa asalin musyafan syaribin, minum anggur, minum madu, minum susu yang bukan kayak di dunia. Kan gitu. Ada yang disebut doa kamil itu dalam doa kalau tarawih itu kan, ya ada doa tuh bapak-bapak kalau biasa kami meminta ya, itu doa minta kenikmatan di surga. Wa diwajin, wa talabisin kan itu, minta baju sutra ya Allah, pakaiannya pakaian sutra. Masya Allah. Wa minta amil jannati ini minta makanan surga. Semua percaya nggak? Memang sendiri siapa Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu. Nah ini sama dengan tafsir Ibnu Abbas. Lalu setelah itu hadir apa yang diminta oleh mereka itu. Allah Taala firmankan, ya ibadi utlubu anni ma tatamannahu. Fayatul ibad, hamba-hambaku, mintalah dariku apa yang kalian harapkan. Lalu hamba-hamba Allah minta apa yang diharapkannya. Lalu Allah Ta'ala, qad a'taitukum ma tamannaitum, aku berikan kepada kalian apa yang kalian inginkan.
hal raditum anni. Sampai Allah nanya, apakah kalian ridho dariku? Fa yaquluna ya Rabbana ma lana narda anka wa qad ataitana ma lam tuti ahadan fa kaifa la narda anka. Ya Rabb, ya Tuhan kami, bagaimana kami enggak ridho sedangkan Kau telah berikan kepada kami segala apa yang Kau berikannya. Kalau begitu kata Allah, unti syai'an azidu min dzalik. Aku akan tambah lagi. Tuh, keburhan Allah tuh. Ya Rabbana ma syai'al diwaz min hada. Apalagi yang lebih baik, lebih indah ini. Kata Allah, arda ankum wala aqdum alaikum abadan. Itu kalimat vonis Tuhan terakhir itu sudah kenikmatan surga diperoleh. Aku rela karena kehidupan ini surga untukmu. Aku tidak akan murka untuk selama-lamanya. Buat kamu semua, tinggallah kau di sini untuk selama-lamanya. Amin ya Rabbal. Itu Bapak Saudara di antara tafsirnya, ya. Yang ujungnya salamun qaulan min rabbir rahim wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Itu statement dari Allah, ya. Salam qaulan min rabbir rahim. Terus bagaimana orang-orang yang durhaka, orang-orang kafir, nauzubillah, wamtazul yawma bisa. Air sama minyak nyatu apa bisa? Bisa. Bagaimanapun gak bakalan nyatu dah. Ilmu air minyak. Ini ahli surga pada neraka gak bakalan nyatu selamanya juga. Ya, qamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Bisa seorang neraka. Ya. Alam ahad ilaikum ya bani Adam wa la ta'budu syaitan. Bukankah tidak aku bikin janji kepadamu, jangan ibadah pada syaitan. Tuh, ya, itu. Dan selanjutnya itulah firman kiranya setelah mendekati waktu. Kalau bisa ada waktu juga orang bertanya, juga silakan aja. Sebelum kita akhiri dengan doa. Langsung ada yang mau tanya? Pasti banyak mau. Ada? Bawa-bawa satu. Ada? Ibu-ibunya tanya tentang surga yang terfikirkan, yang mau ditanyain? Bawa-bawanya saking indahnya ya. Cukup. Jadi kalau kita mau healing, bayangin tadi itu, taruhlah kemana ya, pinggir sungai, terus ada pohon rindang sama istri kita, ini yang suami ini kan, tiduran di paha istri, Masya Allah, disuapin korma, semua itu baru dipikiran ada satu. Kedua lagi istri, bayang-bayang. Ini disarakan gitu kan, Surga di pinggir sungai yang berdingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau bertanya, kenapa justru jalan ke neraka itu Gampang. di dunia ini sepertinya indah-indah gitu. Jadi berat juga jalan ke neraka. Mereka indah. Iya, banyak seperti nyanyinya Paloma. Coba dinyanyikan coba. Nyanyi dulu. Sebaik. Nyanyikan dong. Terilah. Lapar. Seru nanya seru. Saya Pak. Tahu lagunya. Coba. Jangan Pak. Ternyata jangan ke neraka. Ya, jadi kalau tabinya hufatul jannatu bil makari wa hufatul nar bis syahawat. Itu surga memang punya rintangan,
Karena surga itu kalau ingin itu ke surga emang harus menerpa diri, harus ma'rifatullah, harus berjiwaku menuju jalan. Ini kan Allah udah tunjukkan jalannya kan buat kita. Menerpa diri itu artinya harus berjiwaku, sholat dan khusyuk, puasa, taat yang benar, lalu jangan maksiat kan gitu. Ya, karena dengan maksiat itu menghalangi kita menuju surga. Jadi kan ini Allah kasih jiwa raga kita, tangan kaki. Seandainya tangan kita jadi pakai maksiat, kok tega-teganya kamu? Itu masalah bakat Allah, itu tega-teganya tangan yang aku berikan untuk dipakai kebaikan, dipakai segala kenikmatan, kok disalahgunakan. Nah itu biasanya manusia di situ banyak tercelakaan. Jadi dan seterusnya ya, jangan dipakai maksiat itu anggota tubuh kita. Perjalannya meluruskan. Karena memang banyak rintangan, harus nggak ada orang mencapai surga itu kan bukan sendirian, mesti rame-rame dong. Kalau surga jangan mau masuk surga dia, tapi diterpa dulu, terpa iman, Islam, akhlak yang benar, beretika yang baik, gitu kan. Ya, ini amal di dunia itu dari kan amal itu kan enggak mudah. Amal saleh itu, ya. Jangan menganggap mudah begitu saja. Insya Allah besok surga itu mah hiburan doang. Gitu. Tapi kan kita harus benar-benar, ya. Iya. Jangan ngapain so murah gampang. Enggak, enak apa. Jadi harus ditebus dengan diri kita harus membersihkan diri, harus taubat, harus muhasabah, harus mujahadah, menerpa diri. Aku merindukan Engkau ya Allah, aku ingin pribadimu ya Allah. Itu makrifat. Jalan kita harus lurus, ya. Gitu. Makanya surga rintangannya banyak. Kalau untuk neraka mah ya gampang banget. Untuk neraka bisa syahwat apa aja bisa nyebur kok. Untuk nyebur mah gampang itu, maksiat mah. Iya, ditambah lagi godaan nafsu diri kita, ditambah lagi oleh setan yang menggoda, kan gampang banget. Dan penghuni surga emang kalau dibanding kebanyakan manusia kan penghuni neraka. Yang surga yang sebagian aja. Tapi insya Allah yang di sini saya doain surga. Ya, cuma harus tahu bahwa tidak semudah itu gitu. Ya. Kalau ke neraka, gampang caranya banyak, gampang banget ke neraka. Berbuat apa yang semaunya juga ke neraka. Yang dilarang oleh Allah gitu. Yang mukmin yang sedikit surga. Makanya Nabi kita sendiri aja yang bersabda, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikan aku di antara orang-orang yang sedikit. Jadi tidak terlalu banyak kalau sila jumlah. Artinya kalau enggak 50-50 juga, kebanyakan yang intinya manusia. Makanya neraka itu penuh. La amla'anna jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in. Aku akan penuhi jahannam itu jin dan manusia. Maka manusia itu jadi kayu bakarnya api neraka. Umumnya banyak. Jadi semua yang tadi sudah dijanjikan disiapkan antara surga dan neraka. Pasti kita akan kembali ke salah satu itu. Kemana kita akan kembali? Ya terserah amal perbuatan kita dari hari ini sekarang. Iya. Kalau saya mau sedikit support adik-adik, saya udah tua umurnya. Jadi Anda beruntung yang bisa kerja di sini. Silakan dunia cari ya, yang halal, yang Allah ridho ya. Itu karena kan berapa banyak orang yang di belakang kita, jutaan orang yang miskin yang nggak punya, mana ibadah juga enggak, gitu kan. Tapi kita ini beruntung. Apa ini ya, di samping dunia tetap kita ingat bukan tujuan utama kan kita.
akhirat. taatlah kepada Allah. Kalau ingin sholat tadi, dan itu untuk selamanya, ya kan? Kalau dunia kan udah sementara, ya. Jadi semangat ibadah juga, ngaji, taat yang benar, mendekatkan diri kepada Allah, makin yakin, ya. Jadi 3 aja, 1 akidahnya kuat, ya, keimanannya, kuatin keimanan, ibadahnya yang baik, lalu moral, akhlak, suluk bahasa kita, kalau istilah sekarang etika, gitu ya. Itu harus dijaga juga. Jadi ibadah, akidah, ibadah dan etika, ya, akhlak maksudnya. Amin. Amin. Ya, barangkali bisa firman Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa rashdana wa khairan syarri nufusina Allahumma ahlina bidin wa zaini bidinmi wa akrimna bitaqaddum minna bil afiyah Allahumma anfa bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman Allahumma la qala lana wa nabiyyi min kulli ahlin nar Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Masih ajak besok tetangganya di ruangan bersama Habib Geis Abdul Rahman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.